Pada dasarnya, manusia itu ingin menjadi manusia yang baik bagi manusia yang lainnya. Itu idealnya. Tapi nyatanya ada manusia yang menjelma menjadi seorang monster bagi manusia lain. Tapi apa kamu tahu siapa yang paling berbahaya? Manusia yang menjadi monster karena memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Dia melakukan berbagai kejahatan kemanusiaan, tapi tidak merasa bersalah sedikit pun. Dia melakukan itu karena dia menganggap itu sebuah necessary. Dianggap sebagai sesuatu yang perlu dilakukan atas nama kebaikan yang lebih besar, atau semacam itulah. Dan di episode kali ini kita akan bahas salah satu dari monster itu. Monster yang mengaku dirinya sebagai Kristus yang baru. Monster yang memimpin sebuah sekte kiamat bernama Aum Shinrikyo dan sukses menebarkan teror di tanah Jepang pada era 80-an hingga 90-an. Monster itu bernama Shoko Asahara. Shoko Asahara adalah dalang di balik aksi terorisme di Tokyo pada tanggal 20 Maret 1995. Atau dunia yang mengenalnya sebagai peristiwa Tokyo Subway Siren Attack atau serangan gas sarin di kereta bawah tanah Tokyo. Shoko mengkoordinir memimpin 5 serangan dengan menggunakan gas sarin, sebuah senyawa kimia yang berbahaya dan fatal karena langsung menyerang sistem saraf dan bisa membunuh orang yang terpapar dalam hitungan menit. Kalian bisa bayangin, kereta bawah tanah Tokyo yang kita kenal selalu padat penumpang, ada yang melepaskan gas sarin di situ. Belasan korban meninggal di tempat. Seribuan penumpang luka atau cacat sementara, di mana sebagian di antaranya meregang nyawa. Hingga kini, dan jika mengacu pada standar modern, serangan tersebut masih menjadi aksi terorisme terburuk di Jepang. Bagaimana bisa tempat dengan catatan kriminal yang rendah seperti Jepang bisa terjadi hal yang semengerikan itu? Pada kesempatan ini, kita akan mendalami isi pikiran seorang Shoko Asahara. Berawal dari pertanyaan siapa dia sebenarnya, apa cita-citanya, dan apa itu sekte kiamat Aum Shinrikyo yang ia gunakan untuk mewujudkan rencana-rencana jahatnya. Tetap di Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data, Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Shoko Asahara lahir dengan nama Chisuo Matsumoto pada 2 Maret 1955. Dia adalah satu dari 7 bersaudara yang tinggal di kota Yatsushiro, prefektur Kumamoto. Chisuo lahir dari keluarga miskin. Ditambah, dia juga menderita penyakit glukoma atau gangguan penglihatan. Mata kirinya buta total, sementara mata kanan setengah buta. Kondisi ini memaksa Chisuo harus bersekolah di sekolah anak-anak berkebutuhan khusus. Meski mengalami gangguan penglihatan, sejak remaja, Chisuo sudah terkenal sebagai tukang buli. Dia suka melakukan tindakan perundungan kepada anak-anak lain. Dia menargetkan anak yang lebih lemah sebagai korban kekerasan. Kadang dia melakukannya saat sedang memalak si anak. Jika si anak menolak atau memang tidak punya uang, Chisuo akan mengajarnya. Chisuo lulus pada tahun 1977. Setelah itu, dia tertarik untuk belajar akupuntur dan obat-obatan tradisional dari Cina. Karena konon katanya, orang-orang buta di Jepang kebanyakan berprofesi sebagai ahli akupuntur dan ahli obat-obatan Cina. Chisuo memang menguasai skill itu, tapi sayangnya pada tahun 1981,
dia diketahui menjalankan praktek tanpa izin. Dia ketahuan menjual obat-obatan secara ilegal. Chisuo pun mengganti profesi. Kali ini, dia tertarik untuk mempelajari agama dan kepercayaan lokal, khususnya astrologi Cina dan Taoisme. Ini baru awalannya. Di tahun-tahun berikutnya, dia juga belajar soal yoga, meditasi, agama Buddha, dan cabang-cabang ajaran Kristen. Jadi, sejak kapan dia mengganti nama? Semuanya bermula dari perjalanannya ke Himalaya pada tahun 1987. Di sana dia mendapat semacam pencerahan. Lalu dia melakukan dua hal. Pertama, mengubah namanya menjadi Soko Asahara, dan kedua, mendirikan organisasi yang ia namakan Aum Shinrikyo. Aum sebuah simbol suci bagi agama Hindu. Shinrikyo dalam bahasa Jepang artinya kebenaran tertinggi. Aum Shinrikyo pada dasarnya adalah sebuah sekte, tempat di mana Soko menyebarkan doktrin hasil comotannya dari berbagai agama dan aliran kepercayaan lain. Beberapa orang menganalisis Soko mencampurkan ajaran agama Hindu, Buddha, terutama aliran Tantrayana, dan mengambil beberapa ajaran yang tertulis di dalam Alkitab. Aliran kepercayaan Soko dianggap legal oleh pemerintah Jepang sejak tahun 1989. Namun, Soko sendiri lama-lama menunjukkan gejala delusional. Dia semakin narsis. Dia semakin terobsesi untuk menjadi Tuhan dan memiliki pengikut. Awalnya dia mengklaim bahwa dirinya telah ditunjuk oleh Dewa Siwa sebagai Dewa Cahaya, dewa baru yang memimpin tentara dewa dan mengemban misi untuk membangun kerajaan Sambala, sebuah entitas masyarakat yang menguasai ilmu kebatinan alias ilmunya para cenayang. Deklarasi itu dia lakukan di akhir tahun 80-an. Di awal tahun 90-an beda lagi. Kala itu dia mendeklarasikan dirinya sebagai Kristus, lalu mengidentifikasi diri sebagai anak domba Allah. Bayangin aja, ada klaim-klaim konyol kayak gini. Tapi, sekonyol-konyolnya klaim Soko, anehnya jumlah pengikutnya semakin lama semakin bertambah banyak. Di puncak kejayaannya pada pertengahan tahun 90-an, Sekte Aum Shinrikyo memiliki sekurang-kurangnya 10.000 pengikut. Mayoritas ada di Jepang. Tapi ada juga yang berada di luar negeri, terutama di Rusia. Di depan mereka, lewat kanal radio Aum Shinrikyo, Soko mengklaim bahwa misinya adalah menanggung dosa orang lain, bahwa ia bisa mentransfer kekuatan spiritual kepada para pengikutnya. Dia juga mengobarkan kebencian terhadap orang-orang yang dia anggap sebagai konspirator global, misalnya orang-orang Yahudi, juga kelompok Freemason, keluarga kerajaan Inggris, hingga komunitas agama-agama lain di Jepang. Lambat laun, Soko juga bersikap anti pemerintah Jepang. Nah, salah satu doktrin paling populer dari Aum Shinrikyo adalah soal ramalan kiamat. Soko memang terpengaruh oleh pemikiran Nostradamus, pengarang asal Prancis yang hidup pada abad ke-16. Nostradamus menulis buku berjudul Les Prophéties. Isinya ramalan-ramalan yang masih dikaji hingga hari ini, termasuk ramalan tentang kiamat. Tapi Soko tidak mengambil narasi itu mentah-mentah. Dia membangun versinya sendiri, bahwa akan ada perang dunia ketiga. Perang ini adalah konflik terakhir di muka bumi, yang akan diakhiri dengan Armageddon nuklir, atau kehancuran umat manusia gara-gara senjata nuklir. Dan bagaimana cara untuk selamat dari itu semua? Ya tentu saja dengan menjadi pengikut Soko. Aum Shinrikyo pernah berpartisipasi dalam pemilu nasional Jepang pada tahun 1990 melalui Partai Kebenaran. Soko merasa cukup percaya diri karena merasa punya pengikut yang cukup banyak. Tapi tentu saja usahanya gagal. Partainya tidak memenuhi ambang batas, dan cita-citanya untuk menguasai Jepang lewat jalur demokratis pun gagal total. Tapi,
Shoko tidak putus asa. Dia mengganti strategi. Sejak kekalahan itu, Shoko dan para pengikutnya mulai menjalankan makar dalam bentuk terorisme. Sebelum serangan gas yang ultimate di kota Tokyo, anggota sekte Aum Shinrikyo sebenarnya juga melancarkan serangan teror yang lain. Kamu mungkin menganggap anggota sekte Aum Shinrikyo ini berasal dari golongan bawah atau kurang berpendidikan, sehingga mereka gampang ditipu oleh sosok seperti Shoko Asahara. Faktanya, banyak dari anggota mereka itu berasal dari keluarga berpendidikan tinggi, mempunyai posisi bagus di perusahaan tempat dia bekerja dan ekonomi yang cukup mapan. Masami Tsuchiya misalnya. Masami ini adalah ahli kimia. Dia diangkat Shoko sebagai kepala divisi riset yang memimpin sebuah laboratorium kecil di desa Kamikuisiki. Nah, melalui hasil kerjanya, para anggota Aum Shinrikyo bisa mendapatkan senjata kimia. Aksi teror mulai dijalankan pada akhir tahun 1993. Sasarannya macam-macam. Ada yang berstatus sebagai hakim, ada yang berstatus sebagai pemimpin agama atau komunitas kepercayaan yang dianggap kritis, bersikap kritis terhadap Aum Shinrikyo. Salah satu korban juga ada yang berstatus sebagai jurnalis. Kenapa? Sebab si jurnalis itu berusaha membongkar kasus kematian seorang pengacara yang diduga dibunuh oleh anggota Aum Shinrikyo. Para korban tersebut biasanya dilempari senjata kimia dari berbagai jenis. Dan yang paling mematikan serta yang paling diandalkan oleh para pelaku adalah sarin. Pernah dengar? Sarin adalah senyawa yang sangat beracun dan fatal, sebab mampu membunuh orang yang terpapar dalam hitungan menit. Tidak berbau dan tidak berwarna, bentuknya cairan tapi sangat mudah untuk menguap. Sarin ini disintesis di Jerman sejak tahun 1937. Pada saat kekuasaan Nazi. Ketika seseorang terpapar sarin, pupil matanya akan mengalami penyempitan. Ototnya menegang, napasnya terasa sesak, dan saluran pencernaannya mengalami kontraksi. Kamu tahu sianida kan? Ya, yang dipakai dalam kasus kopi sianida yang sempat bikin geger beberapa waktu yang lalu. Dan sarin ini racun yang kekuatannya itu 20 kali lipat daripada sianida. Bayangin, cuma butuh waktu 15 menit bagi sarin untuk menyerang sistem saraf dan membuat korban meregang nyawa. Pengikut Aum Shinrikyo pernah melakukan penyerangan dengan menggunakan sarin ini di Matsumoto pada tanggal 27 Juni 1994. 8 orang terbunuh dan lebih dari 500 lainnya luka-luka. Setahun kemudian, tanggal 20 Maret 1995, mereka melakukan aksi yang sama di sistem kereta bawah tanah atau subway di kota Tokyo. Serangan tersebut dilakukan oleh 5 orang, masing-masing membawa 2 hingga 3 bungkus plastik yang berisi cairan sarin. Setelah masuk ke kereta di 3 jalur yang berbeda, kantong-kantong berisi cairan sarin itu mereka taruh di lantai kereta. Kemudian mereka lubangi dengan ujung payung yang berbentuk runcing. Setelah melakukan itu, pelaku segera keluar di stasiun terdekat. Sementara itu, cairan sarin yang mereka tinggalkan akan segera meluber dan menguap. Selanjutnya, mata para penumpang yang terpapar tiba-tiba terasa perih. Napas mereka makin lama makin terasa sesak dan akhirnya tumbang. Situasi di dalam gerbong otomatis chaos. Di stasiun terdekat, beberapa penumpang terlihat sibuk menyelamatkan diri. Saat polisi dan tim penyelamat datang ke lokasi, mereka melihat pemandangan yang sangat mengerikan. Para korban sudah bergelimpangan di dalam gerbong kereta. Sebagian sudah tidak bernyawa dan sebagian lagi masih berusaha untuk bertahan hidup. Publik Jepang tidak akan pernah melupakan tragedi ini. Mereka mengingatnya melalui buku, tayangan televisi, film fiksi maupun film dokumenter. Lalu bagaimana dengan nasib sekte Aum Shinrikyo sendiri? Sekte ini masih eksis hingga sekarang.
meskipun dengan nama yang berbeda. Bisa disebut versi sempalannya. Organisasi ini tidak dibubarkan karena sejak awal mengklaim bahwa para pelaku adalah oknum. Para pelaku serangan di Tokyo dan di tempat lain kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman yang berbeda-beda. Sang pemimpin, Shoko, divonis hukuman mati dan dieksekusi dengan cara digantung pada 6 Juli 2018, 4 tahun yang lalu. Mungkin ada benarnya kalau orang bilang bahwa monster di dunia ini adalah manusia itu sendiri. Dan pada akhirnya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena sudah mendengarkan podcast Bersami. Saya Rifa dan rekan saya Yantina pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya.